Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita belajar manajemen pemasaran. Ya. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa masing-masing sesuai keyakinan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Kita masuk materi. Pengertian pasar, pemasaran dan manajemen pemasaran. Pengertian pasar menurut William J. Stanton 1993, pasar dapat didefinisikan sebagai berikut. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk belanjakan. Dari definisi di atas terbagi tiga untuk penting di dalam pasar, yaitu orang dengan segala keinginannya, daya beli mereka, kemauan untuk membelanjakannya. Adapun beberapa pengertian pemasaran menurut para ahli. Phyllis Kotler atau marketing pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Menurut Phyllis Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar, sasaran, serta tujuan perusahaan. Menurut Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Adapun konsep inti pemasaran. Jadi perlu kita ketahui bahwa konsep inti pemasaran ini terbagi 5. Ya. Yang pertama, needs, want, and demand. Yang kedua, market. Yang ketiga, exchange, transaction, on relationship. Yang keempat, value, satisfaction, and quality. Yang kelima, product and service. Ini yang perlu dipahami yang kelima. Ya, nanti kita bahas kalau memang ada yang tidak dipahami. Jadi memang ini saya tidak bisa jelaskan satu persatu, ya, karena waktunya terbatas. Ya. Nah, kita masuk di kebutuhan. Kebutuhan adalah keadaan merasa kekurangan atau makan pakaian, kehangatan, dan keamanan. Kebutuhan sosial akan kebersamaan dan perhatian, dan kebutuhan individu akan pengetahuan dan ekspresi diri, dan merupakan sifat kodrat manusia. Keinginan. Perlu kita ketahui bahwa apa sebenarnya keinginan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia
yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Permintaan. Yang diketahui oleh permintaan adalah keinginan yang didukung daya beli. Ya. Produk. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan. Jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak yang secara esensial tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Nilai bagi pelanggan yaitu perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Kepuasan yaitu tingkatan di mana anggapan kinerja produk akan sesuai dengan harapan seorang pembeli atau tidak. Mutu, suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh spesifikasi, persyaratan, dan harapan telah dipenuhi. Pertukaran, dan dikatakan pertukaran yaitu tindakan memperoleh objek yang didambakan dari seorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Transaksi. Transaksi adalah perdagangan di antara dua pihak yang setidaknya mencakup dua barang yang bernilai, persyaratan yang disetujui, waktu persetujuan, dan tempat persetujuan. Selanjutnya pemasaran relasional. Pemasaran relasional yaitu suatu proses penciptaan, pemeliharaan, dan penguatan hubungan yang kuat dan penuh nilai dengan pelanggan yang pemercaya lainnya. Adapun konsep pemasaran, perlu kita pahami bahwa konsep pemasaran ini ada terbagi tiga. Ya, yang pertama, the production concept, yaitu bahwa konsumen akan menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau karena manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi, produksi, dan distribusi. Yang kedua, the product concept, yaitu konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat terbaik, sehingga perusahaan harus memfokuskan diri pada perbaikan produk yang terus-menerus. Yang ketiga, the selling concept. Yang dikatakan selling concept adalah konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan melakukan usaha penjual dan promosi dalam skala besar. Selanjutnya, the marketing concept. Untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dengan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan pesaing. Selanjutnya, the customer concept. Pertumbuhan laba melalui sharing pelanggan, loyalitas, dan nilai seumur hidup. Selanjutnya, the social marketing concept, yaitu merupakan konsep pemasaran yang pelaksanaannya disertai dengan menjaga dan meningkatkan pelanggan dan masyarakat. Manajemen pemasaran mempunyai beberapa bagian. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Ini perlu dipahami.
Karena ada namanya menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian, penggerakan atau actuating, dan pengawasan. Jadi, dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Saya kira cukup dari segi pembahasan ini. Apa yang saya sampaikan atau saya paparkan pada hari ini mata kuliah manajemen pemasaran, dan saya sampaikan kepada mahasiswa. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami atau yang tidak terlalu dimengerti, maka silakan mengajukan pertanyaan maksimal 3, ya, dan sebutkan namanya satu persatu ketika mengajukan pertanyaan. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik, ya. Kalau misalnya ada temannya ada yang menjawab, ya, kurang pas, ya, nanti saya menjawabnya atau saya memberikan kesimpulan dalam perkuliahan hari ini. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, ya. Silakan sebutkan namanya, ya, karena supaya bisa dipahami teman-temannya juga yang lain, ya. Ya. Atas nama Siti Saleha, Pak. Siti Soleha. Iya, Pak. Silakan Siti Pertanyaan Soleha. saya itu, Pak, bagaimana perbedaan antara penjualan dan pemasaran, Pak? Terima kasih, Pak. Penjualan dan pemasaran. Oke, baik. Selanjutnya Nuraini, Pak. Nuraini, silakan Nuraini. Bagaimana perbedaan spesifik antara kebutuhan dan keinginan, Pak? Kebutuhan dan keinginan. Ya, ini mendekati pertanyaan, ya, masing-masing perbedaan. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga atau yang terakhir, kalau misalnya sudah terjawab dan masih ada waktu, maka kita bisa menambahkan pertanyaan, ya, atau kita masuk sesi kedua. Jadi pertanyaan 1 dan pertama dan kedua, ketiga ini adalah sesi pertama. Kalau masih ada waktu, kita masuk sesi kedua. Ya, silakan. Pertanyaan ketiga. Silakan. Saya, Pak. Atas nama Yuni Ampiani, Pak. Yuni. Baik, Yuni, silakan. Pertanyaanku, Pak, bagaimana caranya memasarkan produk yang baik ke masyarakat, Pak? Bagaimana caranya memasarkan produk yang baik ke masyarakat agar cepat dikenal, Pak? Produk yang baik? Iya, Pak. Bagaimana caranya memasarkan, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan di sini, ya. Yang pertama saya ulang. Jelaskan perbedaan antara penjualan dengan pemasar. Ini pertanyaan dari Soleha. Yang kedua, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Jadi ini kebutuhan dan keinginan
kalau kita secara umum, kalau kita melihat dari pertanyaan hampir sama ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara memasarkan produk yang baik kepada masyarakat? Ya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Nanti ditambahkan. Atau saya bisa berikan kesimpulan. Ya. Silakan. Bisa Bernika, Aulia, ya, Nur Hidayah, Nirlala, bisa? Ya, silakan. Ini pertanyaan yang sederhana semua, ini yang umum. Yang biasa kita laksanakan atau bisa kita lakukan, ya makanya perlu kita pahami dengan baik. Karena jangan sampai mengatakan, oh iya, penjualan dengan pemasaran ini sama, kebutuhan dengan keinginan sama. Tapi belum tentu ini memberikan alasan-alasan yang akurat. Kalau misalnya sama, dari mana segi persamaannya? Kalau misalnya beda, di mana dari segi perbedaannya? Itu yang perlu dipahami dengan baik. Ya. Ada yang bisa menjawabnya? Tidak ada? Saya, Pak, Ya, silakan. mau jawab pertanyaan dari saudara Aini, Pak. Dari Aini. Namanya siapa? Iya, Pak. Siti Soleha. Ya, Siti silakan. Soleha, Pak. Ya, silakan Siti Soleha. Pertanyaannya Aini itu bagaimana perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kalau pendapat saya atau Pak, kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi, seperti makanan, pakaian, sedangkan keinginan itu semacam kayak sesuatu yang diharapkan untuk dimiliki. Nah, misalnya itu seperti kita sudah memiliki sepatu, tetapi kita ingin sepatu yang lebih bagus lah atau lebih mahal dari sepatu yang dulu, Pak. Kayak begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih atas jawabannya dari Siti Soleha, dan itu sudah benar. Tapi saya tambahkan sedikit ya supaya lebih spesifik ya. Kalau kebutuhan dan keinginan, perlu kita ketahui bahwa apa sebenarnya itu kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah kebutuhan yang harus terpenuhi ya oleh manusia, tidak boleh tidak. Ya, itu memang harus terpenuhi. Contohnya seperti apa? Ya, makan dan minum, ya, sandang pangan, itu memang ada namanya kebutuhan. Tidak boleh tidak, ya. Dan pernah juga saya ingat waktu saya masih SMA ya, belajar ekonomi, kebutuhan ini terbagi 3. Ya, yang mana dikatakan terbagi 3, ya. Yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ya, ini ada 3. Nah, kebutuhan primer ini dikatakan tadi kebutuhan harus terpenuhi, tidak boleh tidak. Ya, misalnya contohnya sandang dan pangan, seperti itu. Ya, nah kalau kita masuk di kebutuhan sekunder, kebutuhan yang harus terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contoh, bisa kita lihat masing-masing di rumah, ada kipas, itu kan termasuk kebutuhan sekunder, ya. Jadi kita berada di tengah-tengah. Nah, ini yang paling umum, ya. Apalagi termasuk handphone juga. Ini kan termasuk kebutuhan sekunder. Karena kenapa? Rata-rata ya punya handphone. Jangankan mahasiswa,
sedangkan anak-anak saja SMP, SD sudah memiliki handphone, ya. Jadi termasuk kebutuhan sekunder. Nah, kita masuk di kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang telah terpenuhi, ya, setelah primer dan sekunder. Jadi ini kebutuhan yang paling teratas, ya. Contohnya seperti apa? Misalnya mobil, ya, itu. Jadi memang level-level di atas, sedang ini tidak bisa memiliki semua, ya, karena ini namanya punya tingkatan. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Itu dikatakan primer, sekunder, dan tersier. Ya, baik. Nah, keinginan kita perlu pahami, ya. Keinginan itu adalah salah satu keinginan yang ada yang bisa terpenuhi, ada yang tidak. Hanya kemauan saja, ya. Jadi kalau saya memberikan gambaran atau memberikan contoh keinginan, berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadikan keinginan, ya. Contohnya ada contoh tadi disampaikan, kalau misalnya kita sudah memiliki motor misalnya, ya, kita lagi mau mobil, sudah ada mobil, mau lagi kapal, ya, gitu. Atau misalnya ada beberapa contoh memang banyak. Karena kenapa selalu kita ingin, ya, ada yang namanya keinginan. Ya, sudah ada sepatu yang baru 1, mau lagi 2, sudah ada 2, mau lagi 3. Jadi ada putusnya karena ada namanya keinginan, selalu ada kemauan, ya. Jadi banyak contoh-contoh, cukup 2 contoh, 3 contoh diberikan kepada mahasiswa, saya kira sudah paham semua yang mana bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, saya kira sudah cukup. Pertanyaan dari Aini. Silakan Aini, Saya gimana Aini? terima kasih banyak. Ya Pak, Sudah cukup? sangat cukup Pak. Makasih banyak. Oh ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan pertama, penjualan dan pemasaran. Atau pertanyaan ketiga, bagaimana cara memasarkan produk yang baik kepada masyarakat? Ada yang bisa menjawabnya di antara teman-temannya? Ada? Perlu kita pahami dengan baik. Penjualan dan pemasar. Apa bedanya penjualan dengan pemasar? Apakah memang sama atau beda? Coba yang lain, silakan. Ya, silakan mengeluarkan pendapat. Nanti ditambahkan sama temannya, atau saya berikan kesimpulan atau tambahan. Ya, silakan Nirlala, mungkin ada pendapatnya gimana? Menurut saya itu perbedaan penjualan dengan pemasaran. Kalau penjualan itu hanya terfokus dengan terjualnya produk tersebut, sedangkan pemasaran hanya terfokus kepada kepuasan konsumen. Kalau penjualan hanya terfokus dengan penjualan, maka pemasaran ini yang produk yang terjual saja Pak. Kalau penjualan saja terfokus dengan penjualan produk. Kalau pemasaran terfokus kepada kepuasan konsumen. ya, itu baik. Gimana yang lain? Ada tambahan dari Nirlala? Silakan. Ayo. Siapa yang menjawab dengan benar, maka dia mendapatkan nilai tambahan. Silakan. Siapa?
Ini sudah ada gambaran dari Lala. Mau Farham? Ya Pak, Ya, silakan. kalau penjualan itu Pak, memang dia fokus pada closingan atau penjualan yang barang yang dijual, sedangkan pemasaran itu fokus pada brandingan atau promosi. Promosi. Ya, Pak, mau ku tambahkan, Pak. Jawabanku tadi, Pak. oh dari Lala. Ya, silakan. Kalau penjualan itu lebih menekankan dengan lakunya produk, sementara pemasaran itu lebih melihat kenyamanan dan kebutuhan pelanggan. Dan penjualan juga itu dikemas sebaik mungkin agar pembeli tertarik, dan pemasaran membuat produk memiliki daya jual dan manfaat. Jadi kesimpulannya gimana nih Lala? Kalau kesimpulannya apa? Kalau penjualan itu lebih menekankan, lebih tertuju dengan lebih tertuju dengan jumlah produk yang dijual, sedangkan pemasaran itu Pak, pemasaran lebih terfokus dengan kebutuhan konsumen. Ya, begitu ya. Ya Pak, menurutku Pak. Ya, memang pendapat Farham dengan nilai ini mendekati yang sama ya. Kenapa? Karena penjualan memang betul-betul terfokus dengan barang apa yang kita jual ya. Misalnya sepatu. Memang kita terfokus dengan sepatu, bukan lagi yang lagi, tapi memang dia menunjukkan satu arah ya. Sedangkan kalau kita masuk dengan pemasaran, memang betul-betul kita bisa memasarkan apa saja yang bisa kita pasarkan kepada masyarakat. Bagaimana caranya untuk bisa tertarik ya barang yang kita pasarkan. Nah, seperti itu. Pertanyaan? Saya kembalikan yang bertanya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sudah cukup. Ya Pak, cukup. Oke, kasih. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Yuni, bagaimana cara memasarkan produk yang baik kepada masyarakat? Ada yang bisa? Ya, silakan. Mahasiswa ini harus aktif. Saya Pak. Namanya siapa? Lilis Hardianti. Lilis Hardianti. Ya, Ya, Pak, silakan. yang pertama itu Ya. ketahui target pasar Anda sebelum memulai penerapan strategi pemasaran produk Anda. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif. Itu Pak. Lebih efektif ya, masuk ya. Ya. Bagus jawabannya. Masih ada tambahan? Ada tambahan ya dari teman-temannya? Cara memasarkan produk yang baik kepada masyarakat. Siapa? Ada tambahan? Kalau tidak tambahan, ya saya coba menjawabnya ya. Menambahkan dengan yang disampaikan sama Lilis ya. Jadi ini pertanyaan Yuni, bagaimana cara memasarkan produk
yang baik kepada masyarakat. Ya. Cara memasarkan, bagaimana cara memasarkannya? Nah, tentunya perkenalkan diri kepada masyarakat. Kalau kita memasarkan suatu barang produk, kita harus memperkenalkan diri kepada masyarakat. Contohnya, nama saya Aini. Saya dari perusahaan ini menawarkan suatu barang, ya. Misalnya TV ya. Kita harus menyampaikan ini TV ada beberapa fiturnya, yang menyampaikan manfaatnya, ya, kelebihannya, ya. Sehingga dia bisa tertarik. Ya. Jadi dengan cara memasarkan itu kita memang perlu selalu mempromosikan, termasuk juga ya menyampaikan kepada masyarakat ini kelebihannya ya. Itu termasuk cara memasarkan dengan baik. Ya, saya berikan contoh juga ini. Ketika ketemu dengan masyarakat, kita perlu namanya etika, sopan santun. Itu salah satu penilaian utama. Ya, kita bisa melihat dari contoh itu di bank-bank. Di bank itu ketika kita memasuki, dia itu memang dia tidak memilah, ya, siapapun. Kalau ketemu dengan pegawai bank, pastinya dia memakai selama pagi ada yang bisa dibantu. Itu memang dengan yang sopan. Jadi kita merasa tersentuh. Ya, itu kan termasuk pelayanan, ya. Ya. Saya kira sampai situ ya. Ini menurut pendapat saya. Jadi bagaimana cara memasarkan dengan baik, ya ada namanya komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pembeli dengan baik sehingga dia merasa senang, nyaman, ya. Itu cara memasarkan dengan baik. Ya, jangan artinya mengada-ada, kasih tahu yang sebenarnya, ya, supaya dia merasakan puas, ya, karena pelanggan itu memang bagaimana cara kenyamanan, ya. Oke, silakan Yuni. Iya Pak, makasih Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi perkuliahan hari ini tentunya sudah cukup karena waktunya terbatas. Ya, jadi ya insya Allah nanti minggu depan kita melanjutkan perkuliahan, ya, sehingga yang lain juga ini yang belum bersuara bisa lebih aktif yang akan datang, ya. Karena kita yang namanya mahasiswa ini harus memang betul-betul ya pintar ya. Ya, namanya mahasiswa di atas, maha. Jadi perlu kita pahami. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya kembalikan tadi, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpaham, ya silakan tanyakan sama teman-teman, ya, teman-temannya, atau sampaikan kepada saya. Ya, kalau memang ada yang tidak terpaham, ya makanya saya bilang kalau ada yang tidak paham di yang pertanyaan ke 1, 2, dan 3 sebelum waktunya habis atau ditutup, ya silakan ditanyakan supaya kita bisa membahas lebih detail. Ya, ya saya kira sudah cukup. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.